75 tahun Indonesia merdeka, jaringan internet menjadi kebutuhan semua orang, baik di kota maupun di desa. Semua berhak menikmati jaringan internet. Tentunya, akses internet yang terjangkau secara ekonomi serta cepat tanpa hambatan menjadi dambaan setiap pengguna. Adalah Budi Hermawan, pria kelahiran Garut tahun 1981 yang memiliki asa kemerdekaan internet di kampung halamannya. Melalui gerakan Kampung Teknologi, Budi mendirikan badan usaha milik kampung atau BUMKA Technoscience. BUMKA ini fokusnya pada pembangunan kampung internet yang menyediakan layanan internet super murah. Saya kepikiran kenapa kok kita nggak pernah ngebangun di kampung saya gitu. Kenapa saya selalu ngebangun di tempat orang lain, bangun backbone, jalur antar pulau, jalur antar instansi. Jadi saya bermimpi kenapa kok di kampung saya nggak pernah masuk gitu, padahal banyak ahli-ahli optik di kampung saya gitu. Jadi saya punya mimpi seperti itu, lalu saya coba dari 2015 untuk menabung untuk bisa bagaimana caranya membangun kampung internet. Pria yang telah malang melintang di berbagai perusahaan informasi teknologi ini membangun sendiri jaringan kabel fiber optik di kampungnya. Dari target 15 km, Budi baru mampu memasang kabel fiber optik sepanjang 5 km. Dalam kurun waktu 2 pekan saja, 257 lebih warga kampung Cilimus Hideng di Desa Cibunar dan Desa Mekarsari, Cibatu, Garut, Jawa Barat mampu mandiri internet. Mereka yang memiliki komputer bisa menikmati jaringan internet murah dari rumah. BUMKA Technoscience juga menyediakan kuota gawai unlimited super murah. Hanya 2 minggu ya kemarin, hanya 2 minggu udah selesai semua. Dari mulai penarikan kabel, penyambungan, skematik, terus pemulihan material, sambungannya, terus kita ke providernya. Tentu bukan hal yang mudah dalam membangun kampung internet di kampung Cilimus Hideng. Dibutuhkan pemikiran matang, kerja keras, dukungan masyarakat, hingga modal yang tidak sedikit. Bahkan ayah 3 anak ini harus merogoh tabungannya selama 5 tahun untuk bisa mewujudkan mimpi kampung internet. Anggaran sebesar 400 juta rupiah dikeluarkan dari saku pribadinya. Permasalahan tidak hanya seputar permodalan saja. Jaringan internet yang dibangunnya pun masih belum memiliki izin Internet Service Provider atau ISP. Salah satu syarat ISP harus memenuhi kontrak pengembangan jaringan dengan cakupan wilayah yang sangat luas. Perluasan ISP ini juga membutuhkan dana yang tidak sedikit. Kendala ketika kita mengerti bahwa ISP itu memerlukan izin khusus ya. Terus setelah kita searching itu bahwa di sana ada kontrak pengembangan. Saya kaget juga pas waktu lihat kontrak pengembangannya terlalu luas untuk kita. Kita kan hanya ingin melayani warga kampung, terus skupnya juga kecil, paling maksimal itu desa. Nah, kendalanya itu pengembangan kedepannya yang mungkin kita, bukan tidak mungkin ya, tapi mungkin kita untuk sekarang belum sanggup, itu aja. Namun semua itu tidak menyurutkan tekad Budi untuk membangun kampung internet di tanah kelahirannya. Terlebih, ia mendapat dukungan warga yang sadar pentingnya teknologi informasi. Budi mampu meyakinkan masyarakat melalui perkenalan teknologi terapan. Petani, peternak, hingga pedagang bisa meningkatkan produksi setelah dihadirkan jaringan internet di kampung Cilimus Hideng. Kalau saya bukan orang yang suka berpikir untuk kembali modal ya, untuk kemajuan warga. Jadi kalau menurut pandangan saya, orang yang berhasil di luar itu dan tidak berhasil kembali ke kampung dan membangun kampungnya sendiri bukan berhasil. Orang yang berhasil itu adalah orang yang berhasil membangun kampungnya sendiri. Itu dia bisa lebih bermanfaat di mana dia dilahirkan. Jadi gitu, bukan egosentris ya, bukan. Tapi percuma kita bisa ngebangun di luar negeri, percuma kita bekerja di luar negeri kalau kampungnya sendiri nggak tahu apa-apa. Membangun kampung internet tentu tidak akan berhasil tanpa dukungan keluarga. Selama ini, Budi Hermawan menghidupi keluarganya melalui usaha kredit komputer
serta pemasangan jaringan internet di sekolah. Hanya saja, pembayaran dari sekolah kerap menunggak akibat keterlambatan pencairan dana bantuan operasional sekolah. Namun hal itu tak membuat keluarga Budi mengendurkan dukungannya. Mereka yakin pengorbanan ini akan membuahkan hasil yang manis di masa depan. Di situ kan dia mah tadinya itu masukin komputer ke sekolah, sistemnya kredit gitu. Ya alhamdulillah gitu. Pak cek kasar nama cek Sunda nama gitu, naon teh nganggur tapi alhamdulillah pemasukan ada gitu. Itu dari walaupun dari sekolah ya gak gitu, pas turun bos nggak penuh juga bayarnya gitu, tapi rezeki mah alhamdulillah ada juga dari mana gitu. Sangat bangga sekali, ya bangga sekali dan apalah mengacungkan jempol gitu pada suami saya. Kita lebih punya stabilitas di koneksi gitu, jadi lebih stabil lah koneksinya. Terus kedua, kita unlimited kuota, atau kita tidak dibatasi berapa giga sih per bulan gitu. Kampung internet yang digagas Budi Hermawan mulai dirasakan manfaatnya oleh warga sekitar, terutama sektor pendidikan. Apalagi proses belajar mengajar selama pandemi COVID-19 dilakukan tanpa tatap muka di sekolah. Pembelajaran harus melalui sistem daring untuk menghindari penyebaran COVID-19. Kehadiran internet murah ini bisa mempermudah siswa belajar daring atau online dari rumah masing-masing. Terlebih lagi, akses internet di kampung internet ini sangat cepat, nyaris tanpa hambatan atau buffering. Orang tua dan guru tidak harus was-was kehabisan kuota internet. Mereka cukup membayar Rp33.000 untuk pakai internet tanpa batas 1 bulan penuh. Meski demikian, jaringan internet yang digagas Budi Hermawan tak lepas dari kendala. Jaringan internet murah ini kerap bermasalah jika terjadi pemadaman listrik. Mungkin kalau lampu mati biasanya suka loading dulu, error kadang. Tapi sama aja dengan kartu-kartu yang lain, kalau mati lampu di sini sama. Kan sering mati lampu, bisa sehari 2 kali. Sama dengan kartu yang lain sih, cuman ya nggak ada bedanya. Malahan ini lebih bagus, lebih cepat. Beda dengan kartu-kartu yang lain. Bumka Teknosains dengan program Kampung Internet tidak berorientasi bisnis, melainkan pemberdayaan masyarakat. Poin usahanya sangat sederhana. Masyarakat mampu membeli jaringan internet dengan cara patungan. Kita lebih punya stabilitas di koneksi gitu, jadi lebih stabil lah koneksinya. Terus kedua, kita unlimited kuota, atau kita tidak dibatasi berapa giga sih per bulan gitu. Jadi kita nggak ngitung sebulan dia mau pakai berapa giga, terserah dia. Karena prinsipnya gini, saya nggak mau mengkhianati warga. Karena kita belinya gelondongan, ya saya jual gelondongan. Saya belinya bandwidth, ya saya jual bandwidth gitu. Nah, kalau ngecer seperti 1 giga sekian, 1 giga sekian, kan kasihan warga. Belum sehari 2 hari udah habis gitu. Mendingan udahlah kita sistemnya gini. Kita mau warga patungan untuk bayar internet, itu aja. Azas keadilan jadi prioritas dalam menyediakan layanan internet murah. Bumka menjual paket internet unlimited 1 bulan hanya Rp30.000 untuk seluruh pengguna. Masyarakat yang menjadi mitra penjual voucher mendapat keuntungan Rp30.000 dari setiap transaksi.
Jaringan internet yang digagas Budi memiliki kelebihan dibanding provider lain. Koneksi internetnya lebih cepat dan stabil, tidak dibatasi kapasitas atau kuota, serta pemeliharaan jaringan lebih bersifat individual. Kendala internet yang dirasakan setiap pelanggan bisa dengan mudah terdeteksi server hingga cepat teratasi. Maintenance sistem, maintenance jaringan, atau pemeliharaan sistem dan pemeliharaan jaringan. Contoh, ini kita ada log aktivitas. Siapa yang masuk, siapa yang keluar, hak aksesnya gimana, bandwidthnya berapa, satu user. Terus kita juga ada laporan ketika ada salah satu akses point kita yang mati, ada laporan. Di sistem ini semua sudah terbaca. Di sistem yang kita pakai gitu. Kebetulan juga sistemnya free, jadi kita nggak perlu overcost lagi untuk sistem. Kampung internet gagasan Budi Hermawan mendapat apresiasi pemerintah Kabupaten Garut. Bupati Garut Rudi Gunawan berencana menerapkan ide Budi Hermawan di seluruh kampung di Garut. Budi Hermawan akan dijadikan inisiator program ini. Apalagi Kabupaten Garut berencana menciptakan sistem pemerintah berbasis elektronik tahun 2022 dengan anggaran perbaikan jaringan 11 miliar rupiah. Nah, kita sebenarnya sudah menyampaikan bahwa itu adalah gotong royong ya, karena internet itu tidak gratis. Internet itu dibayar gotong royong, tetapi ada inisiasi dan inisiatornya yang sangat luar biasa inovasinya. Nah, kita akan mengapresiasi dengan memberikan fasilitas lain, jaringan-jaringan lain, dan kita mengadopsi itu. Jadi mereplikasi ke tempat lain. Insya Allah Garut akan menciptakan sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE di tahun 2022. Ketua Rukun Warga di Desa Mekarsari, Dede Tajidin mengaku mendapat kemudahan untuk pelayanan kependudukan. Salah satu laporan verifikasi serta validasi data penerima bantuan COVID-19 bisa cepat dikirimkan. Masyarakat terdampak COVID-19 bisa mendapat bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat tepat waktu. Saya rasa banyak sekali manfaatnya ya, apalagi saya sebagai ketua RW memang sangat butuh sekali. Kan sekarang ketua RW Jawa Barat itu dapat handphone 1 dari gubernur yang isinya itu sapa warga untuk memverifikasi, memvalidasi warga, terutama yang zaman sekarang gara-gara COVID kan dapat bantuan ya, bansos dari Jawa Barat. Nah, ini sangat membantu sekali gitu. Kalau istilahnya di sini saya tidak ada internet murah, otomatis saya bisa jebol gitu, karena kalau kuota itu kan sifatnya apa ya, cepat habis lah gitu ya. Uang kas RW juga bertambah dengan hadirnya kampung internet murah ini. RW diberikan keleluasaan mengelola penjualan voucher internet dengan keuntungan Rp3.000 per satu transaksi. Kehadiran internet murah juga dirasakan manfaatnya oleh pengusaha kecil. Penjualan tidak hanya offline, tapi juga bisa dilakukan secara online. Penjual olahan makanan ringan seperti seblak, cilok, serta jajanan sekolah lainnya mengalami kenaikan omset melalui sistem online. Para pedagang dapat memanfaatkan internet tanpa repot memikirkan kuota internet yang mahal. Meski masih dalam lingkup yang tidak terlalu luas, internet murah ini berhasil membuat Kampung Cilimes Hideng merdeka untuk menggunakan internet, membuka sekat ruang dan waktu untuk kemajuan kampung. Ya, harapannya pertama warga Nggandean sehat, kemudian warga Nggandean tidak ada kekurangan, dan warga Nggandean masih bisa memberdayakan, kemudian membuat perekonomian di wilayah Nggandean tetap stabil.
Kota Solo, Jawa Tengah mencatat kasus pertama COVID-19 pada awal Maret 2020. Pertengahan Maret ini pula, pemerintah Kota Solo langsung menetapkan status kejadian luar biasa KLB COVID-19. Hingga awal Agustus 2020, sudah ada 288 kasus COVID-19 yang terkonfirmasi. Meski Solo masuk zona merah atau beresiko tinggi penularan COVID-19, ada satu kelurahan dengan 0 kasus. Kampung ini terletak dekat dengan pusat pemerintahan Kota Solo, hanya sekitar 1 km dan dibatasi oleh Sungai Pepe. Namanya Kelurahan Gandean yang berpenduduk sekitar 3.000 orang. Ada berbagai cara yang dilakukan warga dan perangkat Kelurahan Gandean untuk mencegah virus corona masuk kampung. Dalam konsep yang diberi sebutan Kampung Tangguh Nusantara, dilakukan pengawasan terhadap warga serta pendatang di Kelurahan Gandean. Karena seperti kita ketahui bahwa COVID-19 ini kan kita tidak tahu sampai kapan. Jadi untuk ketahanan pangan, untuk keamanan di wilayah harus kita pertimbangkan atau kita utamakan, seperti itu. Awal-awal sebenarnya belum terpikir, tetapi karena sudah ada di wilayah lain, di negara lain segitu parahnya, yang kami pikirkan adalah warga Gandean sendiri. Karena mayoritas warga Gandean adalah warga yang mempunyai usaha. Kalau seandainya itu tutup, apa yang harus kita lakukan? Di situ yang pertanyaan pertama yang ada di benak saya. Maka dengan itu kita bersama-sama dengan tokoh masyarakat, lembaga yang ada di Kelurahan Gandean, apa yang harus kita lakukan dengan adanya ketahanan pangan tersebut. Alhamdulillah dengan adanya gugus tugas yang ada di Gandean sendiri tidak ada yang positif. Gugus tugas dipimpin langsung oleh perangkat Kelurahan Gandean. Antara lain kita bersama dengan seluruh lembaga di Kelurahan Gandean, diinisiasi oleh Bu Lurah dikumpulkan, mulai dari LPMK, Karang Taruna, PKK, SIBAD dan lain sebagainya, untuk bersama-sama satu tujuan agar Gandean ini sebisa mungkin bebas dari penularan COVID-19 dengan mendirikan posko yang pertama, kemudian melakukan edukasi ke masyarakat melalui lembaga RW di wilayahnya masing-masing, kemudian kita bekerjasama dengan beberapa lembaga lain seperti PMI dan pemerintah Kota Surakarta. Respon dari masyarakat cukup baik, cukup menarik, sehingga ya terbukti dari beberapa waktu selama KLB ini tidak ada suspek yang ada di Gandean. Gugus tugas bekerja sama dengan PMI Kota Solo melakukan penyemprotan disinfektan rutin di wilayah Kelurahan Gandean. Kelurahan juga bekerja sama dengan instansi seperti Palang Merah Indonesia Surakarta mengadakan pelatihan membuat hand sanitizer dan masker. Warga yang keluar masuk wilayah Gandean diawasi gugus tugas. Pendatang dari zona merah harus menjalani karantina mandiri selama 14 hari. Di RW 6 Kelurahan Gandean, warga bergotong royong membangun dapur umum. Dapur umum ini untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi warga yang menjalani karantina mandiri, juga untuk warga yang mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi. Kita ada jimpitan beras, kemudian ada jimpitan uang Rp500 setiap hari. Kemudian kita ada lele untuk di wilayah RW 6 khususnya itu ada lele, ada sayur mayur yang bisa untuk menghidupi kehidupan sehari-hari. Ada kelebihan uang tersebut mungkin bisa kita gunakan untuk membeli produk-produk yang tidak bisa kita hasilkan sendiri seperti minyak goreng, gas LPG dan sebagainya. Seperti itu. Kampung ini menghidupkan kembali tradisi jimpitan, yaitu sumbangan berupa segenggam beras yang dikumpulkan dari tiap rumah oleh warga yang bertugas ronda. Sebagian besar warga Kelurahan Gandean bekerja di sektor informal sebagai buruh harian dan pedagang. Selama pandemi, pendapatan mereka berkurang. Bahkan ada yang tidak memperoleh pemasukan sama sekali karena tidak dapat berjualan. Tidak hanya berkelompok, ada juga warga yang berusaha memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri selama pandemi. Mardiatmo, pria kelahiran 1957 ini, selama pandemi harus bekerja dari rumah.
Di sela-sela mengajar secara daring, dosen di Yogyakarta ini bercocok tanam hidroponik di halaman rumahnya. Ia belajar secara otodidak melalui video tutorial di media sosial. Kini, halaman rumahnya sudah ditumbuhi beragam sayuran seperti kangkung, sawi sendok atau pakcoy, selada, bayam, tomat, kale, kemangi, hingga mentimun. Nah, kebetulan selama 4 bulan pandemi ini, ya, saya sudah melakukan panen kangkung itu ya sebanyak 2 kali, karena kangkung itu kan umurnya hanya 20-24 hari panen itu, nah, sehingga selama 4 bulan itu sudah 2 kali. Ya. Dan hasil panenan itu saya merasa puas karena baru pertama kali itu kok bisa hasil dan hasilnya itu bagus sekali, gemuk-gemuk begitu. Nah, hasilnya terus gimana? Sebanyak itu ada 160 unting istilahnya, unting itu ya. Nah itu kalau dimakan sendiri kan nggak mungkin. Nah akhirnya ya kita berikan aja pada tetangga sebelah itu supaya bisa menikmati. Warga RW 5 lainnya menanam sayur di pinggir Sungai Pepe. Ada juga yang memanfaatkan paralon-paralon bekas untuk menanam sayuran secara hidroponik. Sebagian sayuran ini dimanfaatkan untuk dapur umum Gandean. Sebagian lainnya dijual. Mengapa saya milih sayur di sini? Karena sayurannya itu betul-betul bagus, Pak. Segar. Juga penanamannya itu kan tidak memakai pupuk yang kimia itu loh, Pak. Ya, pupuknya pupuk organik, jadi lebih sehat. Sementara pengurus Karang Taruna menginisiasi beternak lele di kolam milik warga yang tidak terpakai. Di kolam berukuran 1,2 x 4 meter ini terdapat ratusan lele. Lele dipilih karena perawatan mudah dan bisa cepat dipanen, hanya 2-3 bulan. Sekali panen, mereka bisa mendapat 50 kg lele. Per kilogram lele terdiri dari 6-7 ekor. Karang Taruna ini juga memperdayakan warga setempat untuk bergotong royong memberi pakan lele. Dari muda-mudi kasarannya ya ini ngei lawuh lah. Jadi untuk nanti lele itu kita sasarannya emang yang pertama sih untuk kampung dulu, Mas. Jadi dari muda-mudi bibit lele, pembesaran sampai panen, dan nanti hasilnya panen itu dijual murah ke warga setempat. Terus kalau nanti sudah dikatakan kalau lelenya masih banyak, itu bisa dibeli di warga lain. Sebenarnya dari itu, Mas, awalnya kita mau beternak lele itu intinya kita menjaga ketahanan pangan di wilayah di Kebonan RW 6 sama di wilayah Gandean. Hasil panen lele dijual dengan harga murah untuk warga Rp15.000 per kilogram. Di pasar, harga 1 kilogram ikan lele antara Rp22 hingga Rp24.000. Karena kemarin dengar di sini ada kampung tangguh, ada usaha lele sama sayur-sayuran, dan kebetulan di sini juga lelenya itu makanannya tahu, Pak, kalau itu makanan bersih dari makan pelet itu, gitu, Pak. Terus alasan lain mungkin harganya lebih murah, lebih terjamin. Kelurahan Gandean pun memperluas kampung tangguhnya tidak hanya di RW 6 dan 5, tapi juga di RW-RW lain. Setiap RW diharapkan bisa mempunyai lumbung-lumbung pangan sendiri, baik secara mandiri maupun berkelompok. Selama lebih dari 5 bulan pandemi, Kampung Tangguh Nusantara mampu menjadi benteng pertahanan warga dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Perekonomian Gandean kembali baik ya, karena kami tidak ingin warga kami istilahnya terkekurangan, terpuruk dengan kondisi seperti ini.
Saya menginginkan dengan adanya bantuan dari pemerintah seperti Yumina dapat membantu warga di sekitar dan juga menjadikan cambuk atau menjadikan pancingan supaya per rumah itu dapat membuat Yumina tersebut. Semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Setiap pandemi pasti ada akhirnya. Dengan gotong royong, warga Gandean bisa terhindar dari kekurangan pangan di tengah krisis.